Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sebanyak 79 batang pinang siap memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia di Kota Palembang. Merasa tanda tangan dicatut, sejumlah warga Sejagung Banyuasin melapor ke Polres. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Rabu 14 Agustus 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dilwawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Sebanyak 79 batang pinang siap memeriahkan HUT ke-79 RI di Kota Palembang. Sebanyak 79 batang pinang siap memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia atau RI yang diadakan Sumatera Express di lapangan Hotel Wingdam pada 18 Agustus 2024. Acara ini diadakan selain sebagai perayaan semangat kemerdekaan, tapi juga sebagai wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di masyarakat. Wakil Ketua Pelaksana Lomba Panjat Pinang, Anthony Emilson, mengungkapkan, event ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Sumatera Express dan juga didukung oleh banyak pihak seperti pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, serta sejumlah perusahaan swasta. Kita sudah membuka pendaftaran kemarin itu dari awal Agustus sampai pekan kemarin hari Jumat terakhir penutupan. Jadi ada nomor yang kita kontak, ada juga tempo hari pendaftaran kita buka di lokasi Panjat Pinang. Ada pendaftaran di kantor kita, ada juga di lokasi Panjat Pinang. Masing-masing peserta itu kita asuransikan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi diasuransikan. Pesertanya dari masyarakat umum, cepat dia dapat. Itu gratis ya Pak ya? Nah, setiap satu tim kita pungut biaya 200.000. 200.000 untuk asuransi mereka itulah. Untuk asuransi Pak ya? Ditambahkan Anthony, pada lomba panjat pinang kali ini ada yang spesial karena ada 2 batang pohon khusus bagi wanita dan pohon pinangnya sedikit lebih pendek dari pohon pinang buat laki-laki. Ia menjelaskan di antara hadiah yang dipasang di pucuk pohon pinang adalah sepeda, perlengkapan rumah tangga, dan alat elektronik yang akan diperebutkan oleh para peserta yang berhasil mencapai puncak pohon pinang. Lomba ini terbuka untuk umum dan peserta wajib membayar 200.000 per kelompok dengan 5 orang peserta, dan uang pendaftaran tersebut akan diasuransikan untuk peserta yang ikut dalam lomba tersebut karena keselamatan para peserta adalah prioritas utama. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, untuk memperingati Hari Jadi Republik Indonesia, Kodam 2 Sriwijaya terus mengupayakan agar NKRI terus terjaga dengan baik dengan menjamin keamanan dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dikatakan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Naudi Nurdika. Saat ini semua pihak harus bisa saling bekerja sama dalam upaya pengamanan negeri, apalagi saat ini khususnya di Sumatera Selatan pelaksanaan pilkada akan berlangsung, dan ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota TNI termasuk upaya membantu Polri mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi. Harapan setiap prajurit Kodam 2 Sriwijaya, baik perorangan maupun institusi, wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya, serta melaksanakan tempo cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada upaya menghambat, mengganggu. Nodi juga mengharapkan agar generasi muda dapat berperan dalam menjaga NKRI dan bergotong dalam upaya memajukan negeri. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Dila, memaknai Hari Kemerdekaan bukan hanya dengan upacara bendera saja, tapi ada banyak hal lainnya yang bisa kita perbuat. Contohnya adalah dengan mengenang jasa para pahlawan, mensupport produk lokal, dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke kancah internasional. Kebanyakan masyarakat seringkali memperingati Hari Kemerdekaan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti upacara pengibaran bendera hingga pawai yang bertujuan untuk memperkuat rasa kebanggaan dan kesadaran nasional serta mengapresiasi perjuangan kemerdekaan.
Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Selatan Al-Fajri Zabidi mengajak generasi muda untuk menyongsong kemerdekaan dengan harapan baru untuk Indonesia Emas 2045 dan seluruh warga Sumsel untuk menyukseskan Pilkada 2024 terangkum dalam wawancara bersama Agrani Siombing. Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Pak Al-Fajri Zabidi. Pak Al-Fajri, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, walafiat. Pak. Baik. Ini jelang peringatan HUT RI ke-79. Kalau kesibukannya saat ini apa saja nih, Pak Al-Fajri? Oh ya, namanya kita hari ulang tahun ya. Mengingat kembali 79 tahun yang silam, jadi kita harus bergembira lahir dan batin. Lahir dan batin dalam arti kata mengungkapkan kegembiraan kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai refleksi rasa syukur kita atas kemerdekaan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ke-79 ini kita bersyukur, negara kita masih utuh, ya masih menghirup udara yang sehat. Ya. Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, semarak kegiatannya apa saja yang disiapkan ini? Ya, kalau dalam hal artinya dalam konteks kita di Provinsi Sumatera Selatan dalam hal Altap Pemprov ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan rangkaian ini, yang mana rangkaian ini ya standar nasional, mulai dari tanggal 1 Agustus itu dalam bentuk zikir ya. Ya banyak sekali, dari mulai tanggal 1 kita sudah ada kegiatan-kegiatan, dan saat ini khususnya di Kesbangpol ini kebagian ada 2 gerakan pembagian bendera merah putih 10 juta ya sudah kita laksanakan dari awal Juni ya. Kemudian kita menyiapkan putra-putri kita terbaik 25 putra 25 putri sebagai pengibar bendera pusaka di di Geria Agung, insya Allah 17 Agustus itu penaikan dan penurunan. Oke. Itu sudah disiapkan dari jauh hari ya Pak ya? Sudah kita seleksi itu dari 3 bulan 4 bulan yang lewat itu. Baik, ini kan di usia ke-79 itu di Sumsel punya makna yang juga luar biasa pasti. Tidak hanya di Sumsel, di seluruh Indonesia. Tapi kan ada putra-putri terbaik nih. Ada satu wakil dari Lubuk Linggau, kalau tidak salah itu juga membawa teks proklamasi nih Pak. Berarti semangat yang muda-muda ini luar biasa juga di 79. Kalau Pak Al-Fajri melihat sendiri, usia 79 itu masih tidak sih Pak semangatnya untuk anak muda? Ya, ini kan momen kita nih, tema 17 Agustus kita nih, Nusantara Baru Indonesia Maju. Ada 3 momen itu Mbak. Ya, di 17 Agustus dengan tema seperti itu. Yang pertama kita akan menyambut gerbang Ibu Kota IKN Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur dengan selamat, dengan kedewasaan demokrasi kita, dengan multi heterogen majemuk ras, bahasa, suku. Negara Indonesia berhasil memilih pemimpinnya, presiden dan wakil presidennya, tanpa adanya tragedi-tragedi yang tidak sangat kita inginkan. Ini yang patut kita syukuri. Yang ketiga, kita jangan lupa 2045 ini loh, ini momen-momen yang jangan terlewatkan. Indonesia Emas. Kita ada bonus demografi loh, usia pemuda-pemuda ini, usia produktif ini yang kita manfaatkan. Kita harus jaga kondisi negeri ini, kita rawat kondisi negeri ini, kita tetapkan semangat obor, semangat kemerdekaan yang bukan sedikit ya, pengorbanan dari para pendiri bangsa ini jangan hilang sia-sia terhadap tujuan kemerdekaan yang mereka idam-idamkan, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Nah ini momennya Mbak. Baik. Saya kira itu. Kalau harapan dan untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 ini apa Pak?
Ya, kepada putra-putri kami terbaik yang selagi kami didik dan lagi kami siapkan. Sinar matamu adalah harapan kami untuk Indonesia ke depan. Kami akan titipkan negeri ini sampai akhir kapanpun tetap berkesinambungan. Jayalah Indonesia, ini pesan saya, Mbak. Kalau pesan untuk seluruh masyarakat Sumsel? Masyarakat Sumsel ya, kita sebentar lagi akan ada agenda yang kedua, agenda nasional, agenda daerah, yaitu akan memilih pemimpin kita. Pemimpin kita ada yang gubernur, ada yang bupati, wali kota, ya. Kita jaga semangat kebersamaan ini, kita jangan tercapek-capek, ya, jangan terpecah belah. Wajar kalau kita berbeda pilihan, namun kita ingat, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, itu. Baik. Itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak ini sudah bersama dengan RRI pagi hari ini, Pak Al-Fajri. Selamat pagi, Pak. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Ya, selamat pagi. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Merasa tanda tangan dicatut, sejumlah warga Sejagung melapor ke Polres buntut konflik warga dan pemerintah desa. Sejumlah warga desa Sejagung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin mendatangi Polres Banyuasin untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan atau pencatutan tanda tangan yang dilakukan oleh beberapa oknum di desa tersebut. Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Sejagung, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Banyuasin, Darmendra, mendampingi warga dalam membuat laporan tersebut pada Selasa 13 Agustus 2024. Menurut Darmendra, warga merasa dirugikan karena tanda tangan mereka diduga dipalsukan oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok masyarakat desa Sejagung Bersatu. Darmendra menyatakan bahwa tindakan ini telah mencemarkan nama baik warga dan mengakibatkan kerugian moral bagi mereka. Ya, kita datang ke sini, saya sebagai ketua BPD di sini karena saya juga wakil dari masyarakat. Saya juga di sini mendampingi masyarakat, Pak, karena disenyalir dan ada bukti konkret bahwasannya Sejagung Bersatu itu oknumnya ada pemalsuan tanda tangan. Jadi mereka tidak terima bahwa nama mereka dicatut dan tanda tangan mereka dipalsukan. Makanya mereka kepingin bantuan kami, pengen dikawal, kepengen mengadukan bahwa mereka di sini telah dirugikan. Jadi nama mereka dicemarkan dengan secara tidak langsung maupun langsung. Itu aja, Pak. Dalam keterangannya, Darmendra mengungkapkan bahwa ada sekitar 12 warga yang tanda tangannya diduga dipalsukan. Jumlah ini diduga masih bisa bertambah bila dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sudah ada bukti bahwa tanda tangan warga ini dipalsukan oleh oknum Sejagung Bersatu. Yang pasti kami sudah dapat asli konkret yang dipalsukan, yang ada pengakuan dari mereka bahwa mereka tidak pernah tanda tangan di atas itu, sekitar orang 12. Darmendra juga menegaskan bahwa jika hal tersebut terbukti benar, tentunya ini berpotensi memicu konflik di desa Sejagung. Ia berharap aparat hukum dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas untuk menghindari konflik lebih lanjut. Kini laporan telah diterima oleh Polres Banyuasin dan akan segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran dari dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Dari Mapolres Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Siswa SD swasta di Palembang korban bullying berulang. Orang tua lapor ke polisi. Cornelia, salah seorang wali murid kelas 5 SD di sebuah sekolah dasar di Palembang, melaporkan perundungan terhadap anaknya ke Polda Sumatera Selatan. Dalam laporannya, Cornelia menyebutkan salah satu siswa melakukan perundungan berinisial C. Peristiwa perundungan tersebut bermula saat anak Cornelia M hendak mendekati teman-temannya di lapangan futsal. Menurut Cornelia, anaknya mengalami perundungan sudah berlangsung sejak dia duduk di kelas 4 SD dan terakhir perundungan terjadi saat jam istirahat di lapangan futsal dan menyebabkan luka memar pada diri M. Cornelia berharap agar pihak berwenang dapat menangani kasus tersebut dengan serius. Pada saat itu sudah saya tanya dengan jelas apa yang dilakukan. Ternyata dia ditendang di perut pakai lutut sebanyak 3 kali, dipukul di bagian dada sebanyak sekali, dan
ditendang pakai telapak kaki di arah dekat kelamin, dan itu ada bekas birunya. Nah, pada habis kejadian itu saya dipertemukan oleh pihak sekolah dengan keluarga pelaku ini. Peristiwa tersebut bermula ketika M hendak mendekati teman-temannya di lapangan futsal dan bertemu dengan terlapor C. Terlapor kemudian melakukan perundungan yang membuat M harus mendapatkan perawatan medis seperti yang terlihat di dalam hasil visum. Sementara Kepala Sekolah Dasar Manggala Sugianto membenarkan kejadian tersebut yang juga merekam pada kamera pengawasan sekolah. Menurut Sugiarto, terlapor C adalah anak dengan kebutuhan khusus dan saat ini sudah dikeluarkan dari sekolah. Yang bersangkutan dua-duanya yang semuanya tidak bersekolah. Yang satu karena sesuai dengan prosedur sekolah, ketika ada tindakan seperti ini kita ada skorsing. Lalu yang korban tidak bersekolah juga. Alasannya apa? Alasannya katanya dari kita juga nggak begitu ini ya, nggak terakhir komunikasi itu, jadi belum ada interaksi lagi kenapa tidak bersekolah. Laporan Cornelia saat ini sedang dalam penanganan pihak Polda Sumatera Selatan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Dari dunia olahraga, Sriwijaya FC mempersiapkan diri dengan serius menyambut kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 yang akan dimulai awal September mendatang. Tidak hanya merekrut beberapa pemain lokal berpengalaman, musim ini Laskar Wongkito juga telah mendatangi 3 pemain asing sebagai bentuk keseriusan mereka. Memang ada 2 pemain asing yang masih dalam taraf negosiasi. Apakah karena ini masalah harga ya, saya harus berkomunikasi dengan manajemen yang lain. Memang ada tim nasional Uganda satu, terus satunya dari Liberia ya. Itu masih belum pasti ya, tapi sudah ada pembicaraan. Dengan tambahan pemain asing berkualitas dan pemain lokal berpengalaman, manajemen yakin bisa bersaing ketat dengan tim-tim lainnya, serta optimis bahwa kombinasi ini akan membawa hasil positif bagi tim. Saat ini, ketiga pemain asing tersebut telah bergabung dalam latihan rutin bersama pemain lainnya, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan musim depan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, sebanyak 79 batang pinang siap memeriahkan HUT ke-79 RI di Kota Palembang. Merasa tanda tangan dicatut, sejumlah warga Sejagung melapor ke Polres buntut konflik warga dan pemerintah desa. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.